Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jusmirat, mahasiswa pendidikan sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teori Sosiologi 2 yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bagaimana menjelaskan salah satu fenomena sosial yang ada di masyarakat dan menggunakan perspektif pendekatan sosiologi. Jadi, teori dramaturgi ini adalah teori yang dikemukakan oleh salah satu sosiolog yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiolog Amerika modern. Siapa lagi kalau bukan Erving Goffman. Beliau merupakan sosiolog yang lahir di Alberta, Kanada 11 Juni 1992. Jadi pada teori ini Goffman mengungkapkan bahwa dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu, bahwa dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Manusia ibarat memainkan sebuah pertunjukan di panggung. Di dalam panggung itu terdiri dari panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage. Nah, di dalam panggung depan terbagi menjadi setting dan personal front. Nah, bagaimana sih teori dramaturgi atau panggung sandiwara ini sebenarnya ada dalam lingkungan masyarakat kita? Baik, saya akan memberikan salah satu contoh yang ada di lingkungan sekitar saya. Jadi, saya contohkan seorang mahasiswa yang bernama Wandi. Ketika ia hendak pergi ke kampus, kantin, atau perpustakaan, dia harus menyesuaikan dirinya sebaik mungkin berpenampilan selayaknya mahasiswa, membawa buku, pena, serta laptop. Sikap yang ia bentuk itulah yang dinamakan sebagai dramaturgi. Wandi sebagai individu memainkan perannya sebagai mahasiswa. Ia ke kampus membawa buku, pena, laptop untuk menunjang perkuliahannya. Di samping itu ia mempresentasikan diri menggunakan pakaian yang selayaknya mahasiswa dengan selera fashionnya. Kehidupan bermasyarakat inilah yang menjadi objek panggung sandiwara atau front stage. Nah, ketika Wandi sudah berada di kontrakan atau di kos atau bahkan di tempat pribadinya, dia menjadi individu yang berbeda atau jarang ditonjolkan. Keadaan seperti ini dinamakan sebagai backstage atau di belakang panggung atau di belakang layar. Nah, para aktor yang sedang di backstage ini tentunya melakukan hal-hal yang berbeda ketika berada di front stage. Mereka lebih biasa santai menjadikan dirinya sebagai diri sendiri saat berada di belakang layar. Nah, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa yang mengalami teori dramaturgi ini, tetapi bahkan seperti dosen, polisi, TNI, pengusaha, dan masih banyak lainnya, mereka juga melakukan hal yang sama. Sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, karena teori ini selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat kita, lalu sebenarnya apa sih menjadi manfaat dari mempelajari teori dramaturgi ini? Teori dramaturgi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk memposisikan diri kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita jadi lebih bijak serta paham bagaimana berpenampilan ketika bertemu dengan orang yang penting seperti pejabat, klien kerja, dosen, atau teman-teman kita sendiri. Di situasi yang formal, kita harus memahami bagaimana kebijakan serta nilai dan norma yang ada pada nilai tersebut. Maka dari itu, kita harus bisa memposisikan diri sebaik mungkin. Jangan sampai saat ada di backstage, kita membawanya ke front stage. Di sisi lain, teori dramaturgi
dramaturgi maksud saya menyampaikan sebuah message bahwa jangan terlalu mudah menilai penampilan orang. Manusia itu tetap memiliki dua sisi, baik sebagai nice personality or bad personality. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang kehidupan sosial masyarakat adalah panggung sandiwara menurut teori dramaturgi oleh Goffman. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam menyampaikan, dan saya ucapkan terima kasih.